Tuhan Allah Bapa kami di surga, kembali sukacita siang hari ini kami mau membaca Alkitab. Dalam setiap hari kami selalu mengingat Engkau Tuhan, dalam pujian, doa, penyembahan dan ibadah kami. Dan urapilah kami selalu dengan firman-Mu, agar firman ini dapat kami bekerja, melakukannya, mengambil hikmat dan firman ini akan menjadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terangi kami selalu dengan Roh Kudus-Mu Bapa untuk mengerti memahaminya. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Samuel 16 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-23 dengan perikop yang berbeda. Ayat 1 hingga dengan ayat yang keempat dengan perikop Daud bertemu dengan Ziba yang berbunyi demikian. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba hamba Mephiboset mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kowe kismis, 100 buah-buahan musim panas dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Ziba, "Apakah maksudmu dengan semuanya ini?" Jawab Ziba, "Keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan. Dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah." Kemudian bertanyalah raja, "Di manakah anak tuanmu?" Jawab Ziba kepada raja, "Ia ada di Yerusalem, sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku." Lalu berkatalah raja kepada Ziba, "Kau begitu, kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset." Kata Ziba, "Aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap dapat kasih di matamu, iya tuanku raja." Kemudian 2 Samuel 16 ayat 5 hingga dengan ayat yang ke-14 dengan perikop baru. Simei mengutuki Daud yang berbunyi demikian. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai raja. Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, enyahlah, engkau penumpah darah, orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang kau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah." Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Jikalau aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, 'Kutukilah Daud,' siapakah yang akan bertanya, 'Mengapa engkau berbuat demikian?'" Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, "Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan dia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, dan mereka beristirahat di sana. Kemudian 2 Samuel 16 ayat 15 hingga dengan ayat yang ke-23 dengan perikop baru. Husai dan Ahitofel menghadap Absalom yang berbunyi demikian. Bang Absalom dan seluruh rakyat orang-orang Israel sampailah ke Yerusalem, dan Ahitofel ada bersama-sama dengan dia.
Ketika Husai, orang Arki, sahabat Daud itu sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom, "Hiduplah raja, hiduplah raja." Berkatalah Absalom kepada Husai, "Inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu?" Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, "Tidak, tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini dan oleh setiap orang Israel, dialah yang memiliki aku, dan bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal. Lagi pula kepada siapakah aku memperhambakan diri? Bukankah kepada anaknya? Sebagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu, demikianlah aku memperhambakan diri kepadamu." Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, "Berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat?" Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, "Hampirilah gudik-gudik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya." Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gudik-gudik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Sampai di sini pembacaan kita siang hari ini. Tuhan, terima kasih apa yang kami dengar dan baca kiranya selalu juga menjadi penerangan bagi kami untuk mengerti memahami setiap jalan-jalan Tuhan untuk setiap orang, baik orang-orang pilihan-Mu, umat pilihan-Mu, baik orang-orang yang ada di seluruh bumi hingga hari ini. Karena setiap apapun yang terjadi mendatangkan konsekuensi bagi setiap perbuatan manusia. Ada dosa yang terselubung, ada dosa yang nampak, ada hal-hal yang harus ditanggungkan kepada perbuatan masing-masing orang atas semua yang dilakukan. Tetapi berbahagialah orang yang setia dan tetap hidup di dalam Tuhan sekalipun berdosa. Tetapi kalau setiap hari mau mengakui dosa-dosa dan bertobat, tidak ada, Tuhan tidak pernah mengampuni. Karena Tuhan selalu akan membukakan pintu pertobatan bagi setiap orang untuk menjauhi dosa-dosa dan bertobat dari semua kelakuan jahat manusia. Karena setiap orang akan diterima dan pintu surga akan dibukakan bagi setiap pertobatan. Karena sukacita sorga adalah ketika 1-2 orang bertobat, sehingga surga akan bersukacita dan berbahagia karena Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang mau bertobat. Terima kasih Bapa di surga, haleluya. Kasih-Mu akan nyata bagi setiap kami, bagi orang-orang yang ingin selalu hidup dalam Engkau, supaya kami mengerti memahami jalan-jalan-Mu. Dan apa yang terjadi sekarang di dunia tidak akan menggoyahkan iman dan percaya kami kepada Pencipta kami yang telah memberikan kami napas hidup sehingga kami boleh bergerak, boleh melakukan sesuatu. Sekalipun dunia ini gelap, orang-orang yang banyak berbuat kejahatan, tetapi jamah orang-orang ini Tuhan, agar mereka dibukakan pintu hatinya, mata hatinya terbuka, dan segala peperangan yang terjadi di mana kami mengerti bahwa tanda-tanda segala sesuatu akan terjadi dan tergenapi. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya dimanapun berada. Berbahagialah orang yang cinta akan Tuhannya dan mengasihi sesama manusia. Jauhilah dosa dan juga jauhilah kejahatan-kejahatan. God bless you all. Immanuel.